Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16 adalah dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah firman yang Engkau berikan kepada kami melalui kitab suci. Firman yang menjadi suluh pelita bagi kaki kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Agar kami tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan di dalam tuntunan daripada Tuhan. Berkati kami yang hendak bersama-sama mendengar firman-Mu pada saat ini. Amin. Saya akan bacakan teks Alkitab ini untuk kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yehezkiel dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 32 berbicara mengenai hukuman Allah kepada umatnya atas ketidaksetiaan mereka, sehingga harus dihukum, dibuang, dan hidup dalam perbudakan. Bisa dikatakan seolah-olah Allah memalingkan wajahnya daripada mereka. Tentu ini adalah kondisi yang sangat mengerikan, tapi ini juga kondisi yang harus mereka terima, bentuk hukuman karena ketidaksetiaan. Lalu yang kedua, dari pasal 33 sampai pasal 48, ini berbicara mengenai pemulihan umat Allah. Walaupun mereka berdosa, Allah tidak menghilangkan identitasnya sebagai Allah yang kasih. Walaupun mereka jauh daripada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, Allah sendiri kemudian yang berinisiatif untuk merangkul kembali umat kepunyaannya. Harusnya mereka terus dihukum karena ketidaksetiaan, tapi Allah memberi anugerah dan pengampunan kepada mereka.
Seperti dalam teks yang telah kita baca pada saat ini, di mana Allah mengibaratkan dirinya seperti seorang gembala yang sedang mencari, tidak hanya mencari, namun kemudian menyelamatkan domba-dombanya, yaitu umatnya yang hidup dalam penderitaan, penindasan di pembuangan akibat perbuatan mereka yang melawan dan jauh daripada Tuhan. Saat umat Tuhan berdosa dan memberontak, Allah harus menghukumnya karena Ia adalah Allah yang adil. Ia tidak akan pernah membiarkan kejahatan. Akan tetapi Ia juga adalah Allah yang penuh kasih, sehingga tidak akan membiarkan umatnya terus hidup dalam penderitaan maupun kesulitan, bahkan dosa. Akan tetapi Ia memberi anugerah, yaitu pengampunan dan pemulihan kepada mereka. Karena tidak untuk selama-lamanya Ia marah, Ia kembali menghadapkan wajahnya kepada umat kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang berdosa, sama seperti Israel dalam Yeskiel ini. Dan kita sangat layak untuk dimurkai, bahkan dihukum Tuhan saat kita jauh daripadanya, saat kita memberontak daripada jalan yang ditunjukkan kepada kita. Akan tetapi Allah memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Ia tidak terus-menerus memalingkan wajahnya kepada kita, tetapi Ia adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh kasih, Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita. Kiranya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi anugerah kepada kita dengan setia dalam jalan-jalan hidup kita, dengan tidak mengikuti jalan yang mengakibatkan kita berdosa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sesungguhnya layak dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sendirilah yang beranugerah kepada kami, mengasihi dan memberi pengampunan. Tuntun kami ya Tuhan, agar dalam menjalani hidup kami tidak larut dalam dosa, melainkan mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.